Dah. Wajahnya, Moderator bawa ngapain? Bapak Bumi. Jangan topinya lah, Pak. Tapi saya gini juga dia silakan Pak. Iya, Bang Paro, tolong judulnya ditaruh bawah dikit lagi, Bang Paro. Oke, lanjut Pak. Mau nanya apa? Oke. Tunggu, kita perkenalan dulu ya. Bapak Bumi, Ya. ini agamanya apa, Pak? Saya agamanya Kristen, Pak. Oke, Kristen. Oke, ya. Kita hari ini kedatangan tamu teman-temannya, Bapak Bumi dari agama Kristen. Tidak ada paksaan kan Pak untuk Bapak berdiskusi kepada Bang Farouk kan? Oh, macam mau sunat. Nggak ada. Oke. Karena Bapak mau on cam, silakan Bapak bertanya dan Bapak punya hak untuk membantah jawaban saya dengan narasi-narasi Anda atau argumentasi Anda, tapi dengan data Pak. Ya, silakan. Oke. Saya cuma mau bertanya nih. Bisa nggak Tuhan Islam mengampuni dosa manusia? Gimana? Itu. Bisa nggak Tuhan Islam? Tuhan Islam mengampuni dosa manusia. Bisa, sangat bisa. Nah, kalau bisa, gimana caranya? Ya, berdasarkan surah An-Nasr ayat terakhir, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ketika kita bertobat, mengaku dosa kita, mohon ampun kepada Allah, maka niscaya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan, ya untuk dosa-dosa kecil yang kita lakukan, ya kita akan dapat ampunan dari Allah dengan ikhlasnya kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu adalah kalimat meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, Abang. Ya itu kan berarti cuma pertanyaannya kan gimana caranya? Itu bukan ayatnya, karena ada tertulis dalam Al-Quran itu dasarnya imani saja itu Pak. Pertanyaannya ini pertanyaan logis itu. Harus dijelaskan menggunakan logika. Gimana tuh cara Tuhan mengampuni dosa itu? Oh, Anda nggak mau pakai data gitu? Ya pakai data, tapi harus dengan logika gitu. Oke. Kan harus ada logikanya, bukannya Islam itu katanya nggak boleh main, harus banyak berpikir. Gitu. Nah, gimana tuh logikanya? Di dalam surah An-Nasr, Allah mengklaim dirinya bahwasanya Dia Maha penerima taubat. Analoginya begini. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Anda Maha pemberi, ketika ada orang meminta kepada Anda memberi nggak? Ya terserah saya. Nah, itu Anda nggak mau jujur lagi diskusi. Ya Tuhan juga begitu Pak. Enggak. Anda sudah mulai meninggalkan logika kalau kayak gitu, Dinda. Nih, saya pemberi maaf. Ya. Ada orang minta maaf, ya suka-suka saya kan bisa juga. Saya katakan, ketika Anda mengklaim diri Anda Maha Pemberi, ingat ya, Maha Pemberi. Iya. Ya, Maha Pemberi. Ketika ada orang meminta kepada Anda, mungkinkah Anda menolak untuk memberikan? Bisa saja. Nah, itu udah nggak selesai dengan logika. Loh, logika itu. Kalau Tuhan main memberi aja, berarti yang berkuasa itu manusia. Anda berupaya untuk menolak. Kalau Tuhan main memberi ampun aja, berarti Tuhan diatur manusia. Nggak begitu, Dinda. Itu kau logis. Tidak logis, Pak. Kalau Tuhan main memberi aja apa yang diminta. Dinda, ini kan saya katakan Anda maha. Maha tidak mutlak, Dinda. Anda itu Maha Pemberi. Anda mengklaim Maha Pemberi, bukan saya mengklaim Anda Maha Pemberi gitu loh. Anda yang mengklaim gitu kepada orang, aku Maha Pemberi loh. Ketika ada orang meminta kepada Anda, mungkinkah Anda menolak orang meminta kepada Anda? Ya, bisa saja. Karena Tuhan itu nggak bisa diatur sama manusia. Nah, Tuhan itu diatur sama manusia. Kalau pasti jangan begitu lah, Dinda. Udah tua loh. Gitu. Gini logika nih. Udah tua kok nggak jujur gitu loh. Nggak jujur gimana? Tuhan itu tidak bisa diatur sama manusia, Pak. Tapi ketika saya memberikan analogi, Anda berupaya untuk mematikan logika Anda, Dinda. Bukan. Gini, apakah Tuhan itu bisa diatur sama manusia?
Tuhan Jawab. tidak manusia tidak sedang mengatur Tuhan, tapi karena Mengatur Tuhan itu namanya. Tuhan yang memperkenalkan sifatnya seperti itu, mustahil bagi Tuhan menyalahi sifatnya. Itu Dinda. Nah iya berarti tuh, kalau begitu Tuhan itu bisa diatur sama manusia. Bukan bisa diatur gini analoginya lagi. Dinda. Itu Dengar, Dinda. manusia kalau gitu tinggal minta. Dinda, Tinggal minta pelan-pelan. ampun. Pasti Tuhan Pelan-pelan. mengampuni begitu. Terpaksa Anda saya panggil Dinda karena ternyata Anda Ah, Dinda ya. jadi gimana Ketika Anda mengklaim diri Anda maha pemberi, ya, Iya. ya, kami yang meminta Anda menjadi maha pemberi atau kehendak Anda sendiri yang menyatakan diri Anda maha pemberi? Ya nggak tahu, itu Tuhan Islam kan? Loh kok Anda Tuhan yang ini jawab. analogimu Dinda kamu? Gimana? Kamu yang saya katakan Dinda, ketika kamu nyatakan diri Anda maha pemberi, ya, Ya. ya, Anda maha pemberi berdasarkan keinginan Anda atau keinginan dari orang yang hendak meminta kepada Keinginan Anda. keinginan saya. Keinginan Anda Oke. kan? Nah, Ya. dalam kondisi seperti itu, adakah orang yang meminta kepada Anda mengatur Anda? Tidak ada. Karena apa? Karena itu keinginan Anda, bukan keinginan dari orang yang meminta kepada Anda. Sama halnya ketika Allah menyatakan dirinya maha penerima taubat dan ada orang meminta taubat atas dosa-dosanya, jangan Anda katakan manusia mengatur Tuhan. Tidak. Karena Tuhan sendiri menentukan, sudah menyatakan sifatnya. Aku maha penerima taubat. Ada orang minta taubat, ada orang mengajukan taubat, ya jelas diterimanya taubatnya gitu Dinda. Ya oke, jadi gini ya. Jadi Tuhan itu pasti memberi ampun kepada semua yang minta ampun. Ya, karena dia klaim diri dia maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Ya oke, kalau begitu gini, contoh ya. Saya kasih contoh ya biar konkret. Ada pemerkosa. Jangan ada itu orang diperkosa. katakan Dinda. Ini contoh Pak, contoh jangan motong, Nggak, nanti kita kena benet. Contoh. Iya, katakan Jangan lagi dulu motong. Pak. Perkaus. Ya, boleh. Dibuka mic-nya. Nggak tahu dia nggak tahu. Kita ingatkan saja. Sekali lagi dia katakan, kita turunkan gitu aja. Dibuka lagi mic-nya. Oke. Sudah ini saya nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti gimana caranya nih. Ya perkaus Ini ya, kedengeran. Dinda, ya. Jangan katakan secara jelas ya. Nanti kena benet kami ya. Perkaus ya. Ya, Lanjut. oke. Ada kasus perkausan, misalnya. Nah, ada orang yang diperkaus nih. Terus pemerkausnya minta ampun kepada Tuhan. Dan kan menurut Anda pasti diampuni kan? Oh, tunggu dulu Betul tidak? Kan Dinda. Tuhan mau pemberi ampun. Tunggu dulu Dinda. Innahu kana tawwaba itu perbuatan makhluk yang salah kepada Tuhannya. Bukan salah kepada makhluknya. Kan Allah ketika kita melakukan kemaksiatan, maksiat itu ya, dosa itu karena kita melakukan kemaksiatan, melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi pada case perkaus tadi itu disebut dengan hablum minan nas. Urusan dia dengan manusia. Kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dia, benar. Allah ampuni dia. Setelah dia memperkaus orang, Allah mengampuni dia. Tapi nanti ketika di yaumil akhir, ya hambanya yang lain ini menuntut keadilan di hadapan Tuhannya tentang perbuatan dari hambanya yang lain telah memperkaus dia, maka hambanya yang telah memperkaus dia ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau begitu buat apa diampuni kalau masih mempertanggungjawabkan? Loh, kan diampuni kalau urusan dia dengan Tuhannya mengampuni Dinda. Urusannya dengan makhluk, karena gini, makhluk yang lain ini kan dirugikan atas perbuatan dia, maka dia harus mempertanggungjawabkan itu dulu Dinda. Gitu loh. Karena apa? Selain dari innahu kana tawwaba, alisallahu bi ahkamil hakimin. Di dalam surah At-Tin ayat terakhir, Allah menyatakan dirinya sesungguhnya dia maha adil. Allah itu hakim yang adil. Masuk nanti mereka berdua itu dalam penghakiman Allah ketika ada hambanya yang menggugat hambanya yang lain, telah zalim pada dirinya. Begitu Dinda. Iya, jadi intinya itu orang yang memperkaus itu dihukum di neraka atau enggak? Loh, itu tergantung si hamba ini nanti yang didolimi sama dia.
Kalau urusan dia sama Tuhannya, Tuhannya tetap innahu kana tawwaba. Allah itu tetap maha penerima taubat. Taubat kau telah memperkaos orang, diterima Allah taubatmu. Ya tapi Terima kalau urusan sama Allah selesai, Dinda. Berarti Tuhan itu tergantung dari manusia. Kalau Gimana? manusianya tidak tunggu. Kalau manusianya tidak mempermasalahkan, tidak dihukum. Kalau manusia mempermasalahkan, Tidak. dihukum. Iya, tidak Berarti dihukum. Tuhan itu tergantung dari manusia. Ini Dinda. Allah Kita itu kan Maha maha Pengampun. adil. Allah itu kan maha adil. Iya, tapi juga Maha makhluk Pengampun, kan? Iya, jika ada makhluk itu yang merasa terzalimi dari perbuatan makhluk yang lainnya, maka mereka ini akan orang yang menzalimi orang yang lain ini akan dihakimi oleh Allah. Allah akan menegakkan hujahnya nanti. Lah iya, Seperti menghakimi apa itu keadilan yang akan diberikan kepada diampuni orang yang atau tidak? menzalimi. Itu pertanyaannya. Apa? Ya diampuni atau tidak, kan udah minta ampun. Loh, kan saya Sudah katakan taubat nasuha gitu katanya tuh. gini, Dinda. Jangankan satu orang yang dia perkaos, 1000 orang pun dia perkaos, ketika dia mohon ampun kepada Tuhannya, Allah mengampuni. Allah mengampuni, tapi ampunan dari Allah tak serta-merta meninggalkan hak dari orang yang telah diperkaos. Ngerti? Lah iya, jadi gimana tuh? Ya kalau mengampuni berarti tidak adil kan gitu. Kalau dia merasa keberatan, nah kena dia. Maka Allah menegakkan keadilannya nanti di situ. Karena ada hamba yang dizalimi dari kejadian Berarti itu, Dinda. pengampunan itu tidak jadi tadi tuh ya. Yang katanya diampuni itu nggak jadi kalau masih dihukum. Diampuni, Dinda, nggak Lah nyambung tuh. apa yang diampuni kalau terus dihukum? Apa Udah yang diampuni kalau selesai. terus dihukum? Dinda, saya dengar Dinda ya. Selama tidak ada hamba yang mengadu kepada Tuhannya, dia telah dizalimi oleh hamba yang lain. Dengar, aman, dia nggak ada masalah. Kalau dia minta ampun sama Allah, dia diampuni, gitu loh. Dihukum Dan nggak? setelah Dihukum dia nggak? diampuni, misalkan ini Dinda, misalkan ini, ya jangan perkaos, pembunuhan dalam hukum kisos dalam Islam, pembunuhan. Ada orang yang membunuh orang tanpa sengaja, Hah? Pembunuhan, ngerti lah ya? Nggak ngerti saya pembunuhan apa tuh? Mana bilangnya ini? Kena Bennett bilang kan ya? Enggak lah, nggak bakal kena ban itu. Sekali aja gak apa-apa Bang Paro, sekali aja gak apa-apa. Pembunuhan, habis ya, paham ya? Pembunuhan, mau bilang pembunuhan aja. Aduh, jangan kau ulangi, Dinda. Jangan diulangi Pak, jangan diulangi. Ya oke. Oke. Terus kenapa tuh? Contohnya pembunuhan. Tidak semua pembunuhan itu harus dikisos. Jika ada Kisos itu di dunia kan? apa? Kisos itu kan di dunia. Iya, kisos itu Nah, di ini dunia. Nanti pertanyaannya di akhirat. ini ku jelaskan Pertanyaannya di akhirat, bukan di dunia. Aku menjelaskan, kasih aku waktu untuk menjelaskan. Ya, sama halnya begini. Ketika seseorang melakukan pembunuhan, ya, dia tanpa sengaja membunuh orang lain. Jika keluarga dari si mayit ini ikhlas mengampuni si pembunuh dan mereka memiliki kesepakatan dengan dia membayar diat misalkan dengan 100 ekor unta misalkan karena dia tidak sengaja, maka selesai urusannya. Gitu loh. Selesai Ya, berarti- urusannya, dia tinggal minta ampun Oke. sama Allah. Berarti Tuhan tergantung manusia. Kalau manusia mengampuni ya sudah selesai. Begitu itu Dengar, Dinda, ya. namanya. Nggak begitu, Dinda. Dengar Gimana? ya. Allah itu kan maha penerima taubat, surah An-Nasr ayat Ya. terakhir. Allah Ya. itu juga hakim yang adil, surah At-Tin ayat terakhir. Iya, gimana tuh kita minta menyantumkan itu? ampun kepada Allah, minta taubat kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Tapi ketika ada hamba yang lain meminta keadilan terhadap Allah atas zalim yang dilakukan oleh hamba yang lain terhadap dirinya, maka Allah di situ akan menjadi hakim atas Ya, terus perbuatan apa pengaruhnya? Dari hakim itu apa pengaruhnya? Dihukum kan Loh, orang itu. Allah akan memberikan hak kepada yang berhak dan Allah akan memberikan sanksi kepada siapa dijatuhkan sanksi. Lah iya, artinya diampuni itu nggak ada, bohong. Loh, kok nggak ada diampuni? Ya, apa yang diampuni kalau terus dihukum? Yang tidak mengampuni Diampuni itu nggak dihukum, Pak.
Ayo, ya. Contoh ya, Apa, contoh gini. gimana ceritanya ada diampuni tapi dihukum? Gini Dinda, Nggak ada. gini Dinda. Ini kita bertiga ya. Aku, Ya. Dinda sama itu Esti, oke? Oke, kita bertiga nih ya. Ini analogi. Kalau nggak Ya. nyambung lagi, lu nggak lagi oke mana jelaskannya. Kesalahan yang kau lakukan dua hal. Kau salah sama aku, kau salah sama itu Esti. Sudah? Ketika Ya. kau salah sama aku sudah ampuni, selesai. Sekarang giliran kau sama itu Esti. Ternyata itu Esti tidak memaafkan kamu. Apakah Ya. ketika kamu dihukum atas dasar aku tidak mengampuni kamu atau atas dasar itu Esti yang tidak mau memaafkanmu? Tuhan, kan Tuhan tuh yang Rupanya lagi pengampun mengelak. itu. Tunggu, jangan motong. Kan tadi nggak boleh motong. Rupanya lagi dia mengelak dia. Ya, jangan motong, Pak. Katanya saya nggak boleh motong, Bapak Udah motong. jelas sekali analogi. Iya, oke. Kan penguasa di akhirat itu Tuhan, Pak, bukan manusia, Pak. Makanya Kalau sih Tuhan tidak mengampuni, udah itu selesai. Ini kita bertiga Kata di Tuhan boleh Dinda. tetap Ini aku baik ya, dihukum nggak itu mau tanya iman gimana? dia, teman-teman. Karena orang tua ya, aku coba untuk nggak usah nanya sama imannya dia aja. Dia boleh bertanya sama aku. Analoginya gini loh Dinda, kita bertiga. Kau salah sama aku, kau juga salah sama itu Esti Dinda. Sama aku sudah kuampuni. Tapi salahmu sama itu Esti nggak mau memaafkan. Lalu jatuhlah hukuman padamu. Hukumannya dari siapa? Dengar dulu Dinda. Hukuman dari siapa? Dengar dulu Dinda. Dijatuhkanlah hukuman kepadamu karena aku tidak mengampunimu atau karena itu Esti yang tidak memaafkanmu. Siapa yang menghukum? Siapa yang menghukumnya? Ya aku yang Tuhan. menjadi hakim atas kalian dua. Lah iya, berarti bohong tuh yang mengampuni tadi itu. Bohong. Kalau masih Yang dihukum. mengajukan penghukuman itu siapa? Aku atau itu Esti? Ya mengajukan, tapi kan yang menghukumnya ada. Iya, kau Yang dihukum menghukumnya karena salah Tuhan. tidak? Kamu dihukum karena salah tidak? Ya karena salah. Sama siapa salahnya? Tapi kan sudah diampuni. Iya, salahnya Salah sama tapi siapa? sudah diampuni. Salahnya sama siapa? Salahnya sama orang lain, sama korban. Iya, sama Esti kan? Ya. Bukan sama Oke. aku kan? Iya. Iya kan? Sementara aku sudah mengampuni kan? Ya dosa itu. Udah selesai. Ya. Bukan. Kejahatannya kan satu, Pak. Memperkaos gitu. Satu memperkaos. Dosanya itu bukan ada dua dosa. Oke. Dengar Satu ya. untuk dosanya. Dengar Dinda, dua kesalahan yang kau lakukan. Bukan dua. Kesalahannya satu. Kesalahannya satu. Dua. Ini dengar dulu. Bukan dua. Dengar dulu Dinda. Satu tuh memperkaos. Satu tuh memperkaos doang. Memperkaos doang kesalahannya. Ini biar aku jelaskan Dinda. Kesalahan pertama karena kamu melanggar perintah. Allah kan melarang kau memperkaos. Salah Ya. kau. Itu pertama, itu salahmu sama Allah. Yang kedua, karena kau telah memperkaos, itu salahmu kedua kepada siapa? Itu kepada makhluk. Kedua jadinya. Aku larang kau lakukan itu. Tapi kau lakukan itu kepada makhluk, dirugikan makhluk. Isinya gitu satu loh. itu salahnya. Memperkaos doang itu salahnya. Iya, kamu memperkaus, kamu melanggar. Kularang kau Itu lakukan. satu itu salahnya, bukan dua. Kularang kau lakukan. Dan dampak dari Iya, perbuatan apa yang dilarang itu, dilakukan aku itu melarangmu. memperkaos. Iya, dengar dulu Dinda. Iya, Karena apa? aku melarangmu, kau merugikan orang lain. Siapa itu? Dia merugikan Esti. orang lain itu Loh, karena melanggar merugikan itu. orang lain. Kalau nggak merugikan orang lain, sini aku perkaos anakmu sini. Ya gimana? Ini bukan Nggak merugikan orang mau lain. siapapun juga. Kalau memperkaos itu nggak ada orang yang mau memaafkan. Loh, Itu kan? Anda rupanya kalau gitu Anda mau jadi Tuhan itu, Anda memastikan kayak gitu. Lo mau masuk ke gimana? Siapa yang bilang Justru kalau memperkosa pertanyaannya, memaafkan? Kalau Dinda, Tuhan dengar udah Dinda. memaafkan, Dinda, dengar Dinda. kenapa masih dihukum? Itu Dinda, dengar Dinda. masalahnya. Dinda, Udah gitu, Tuhan Dinda. masih menghukum gitu. Dinda, dengar dulu Dinda. Ya, saya punya pengalaman. Ini tetangga saya sendiri. Ya, tetangga saya sendiri. Dia diperkaus sama depan rumahnya Dinda. Ya. Diampuni dia Dinda. Diampuni dia sama tetangganya ini. Nggak ada di proses hukum. Nggak ada sampai dihukum seperti apapun. Diampuni dia. Pergi si tetangga ini depan rumah ini. Ini wallahi kisah nyata teman-teman. Ini kejadian ini waktu aku masih kecil lah kejadian itu.
Diperkaos dia. Jadi jangan gini Dinda, jangan kau berstatement mewakili seluruh manusia di atas bumi ini, nggak boleh. Nggak boleh. Siapa yang mewakili seluruh Itu dunia? analogiku sedikit Bang Pardi. Anda Pak, mengatakan dengerin, Pak. tadi ada manusia mengampuni. Nih, contoh gini Pak, nih kan dilarang nih memperkaos kata Allah. Jangan kau memperkaos, tapi Bapak memperkaos aku, walaupun gak enak sih Bapak perkaos aku ya kan. Gak apa-apa lah analoginya aku. Nah, lalu Allah ini kita kan dipertemukan kan, nah dipertemukan. Hai Esti, ini si tua bangka ini memperkaosmu. Aku sebagai aku sebagai ketawa baru jadi ketawa. Aku sebagai Tuhanmu sudah mengampuni perbuatannya terhadapmu. Tapi jika kau meminta keadilan silakan. Tapi karena Tuhanku tadi sudah mengampunimu, Pak, sudah diampuni, maka aku juga akan memaafkannya. Ya Allah, so aku bilang, ya Allah, ya, Engkau adalah hakim yang paling adil. Jika kau sudah mengampuni, apalah dayaku sebagai manusia. Udah, ampuni. Selesai kan? Oke, Selesai. boleh saya bertanya sekarang Dinda, saya yang bertanya. Boleh? Enggak, boleh aja, silakan. Oke, boleh. Tapi tadi Dalam iman Adinda ini tadi kan, jawabannya belum jelas itu. Kalau mau Iya, silakan. terserah Anda menganggap seperti itu. Tapi ada 1.500 orang memandang, semua mereka di bawah paham loh. Paham mereka. Di dalam iman Anda, tidak Yesus di kayu salib untuk menebus dosa Anda kan? Betul? Ya tuh, Betul? betul. Oke, sekarang saya tanya, mana jaminan bahwasanya dosa Anda telah ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib? Mana legalitasnya? Silakan. Kalau dalam Kristen yang mengampuni itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kita nggak tahu tuh Tuhan beri ampuni atau Loh, tidak kok mengampuni? Enggak, Tunggu. ini metong di kayu salib. Dia metong di kayu salib kenapa? kan untuk menebus dosa Anda, betul? Yang menebus itu sama dengan menebus itu sama dengan Iya, tapi kan pemahamannya Kristen kan nggak pernah mengampuni, menebus. Iya, Ya ada Kristen mengatakan Yesus mengampuni, menebus. Yesus Aduh, ya menebus. Allah. Ya kan? Menebus itu cara Tuhan untuk mengampuni atau Iya, menghilangkan oke, dosa. anggaplah seperti itu, oke. Jika memang metongnya Yesus di kayu salib telah menebus atau mengampuni dosamu, ya, apa buktinya dosamu telah diampuni oleh Yesus? Tidak ada buktinya, itu keyakinan, Pak. Nah, iman kan? Hanya benar Iya. iman kan? Adakah legalitas dari Yesus mengatakan, aku metong di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Adakah? Ada. Di mana? Ada. Di mana? Matius 20 ayat 28. Kita buka ya, Matius 20 Ya, nomor silakan. 28. Kita baca. Matius 20 ayat 28. Iya, kita baca. Matius 20 nomor 28. Ya. Aku Yesus metong di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Katanya datanya dibaca. di dalam Matius 20 nomor 28. Kita baca Ya, teman-teman. baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini bukan nebus dosa, Dinda. Lah itu. Tidak ada cerita dosa di sini, nggak ada nebus dosa. Itu Tidak ada dosa di sini. apa yang ditebus? Yang ditebus apa? Yang kedua, di dalam Matius ini dikatakan anak manusia. Anak manusia itu Yesus, maksudnya. Yang metong di kayu salib itu adalah Tuhan. Bukan, salah. Bukan Tuhan. Yang metong di kayu salib bukan Tuhan. Bukan. Mana ada Tuhan bisa berarti- mati? Gimana sih? Oh, berarti menebus dosamu itu adalah darah manusia. Manusia. Fix Nih, pagan. Yesus, dengar. Pagan ya. Yesus itu. Jelas ya Dengar ya. paganisme ya. Dengar. Aduh. Jelas ya paganisme ya. Ya dengar. Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Nah, jadi yang mati di kayu salib itu manusia, bukan Tuhan. Masa Oke, Tuhan mati? berarti kitab Lukas 24 nomor 3 salah. Apa tuh isinya? Karena di situ Yesus jadi mayat, Tuhan Yesus mayat. Bukan Tuhan, itu manusia. Makanya bisa jadi Ini kita mau mayat. salah Lukas 24 nomor 3. Apa isinya? Ini tengok ini.
Berarti kita salah ini Dinda ya. Oh, baru tahu aku. Ya mana baca. Ini Dinda ya. Oh, baru tahu aku. Ternyata salah Bibel ini. Ini LAI harus Coba baca. Jangan salah aja. Ini kutunjuk aja, biar jangan bilang aku framing ya. Baca. Ini kutunjukkan. Ya, mata saya kurang begitu jelas. 3. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Tuhan loh. Itu Tuhan. Itu mukanya Dinda. Tunggu. Bukan Tuhan itu, bukan Tuhan. Oh, berarti salah ya. Bibelnya salah nih ya. Bukan Tuhan. Tuhan itu panggilan aja itu. Panggilan itu. Bibelnya salah ya. Bibelnya salah ya. Lukas 24 nomor 3 salah Bibelnya ya. Bukan, Yesus tidak pernah, Tuhan tidak pernah jadi mayat. Mana ada Tuhan jadi mayat? Berarti Ngawur Bibel aja. Anda salah ya. Itu terjemahan baru bukan? Coba cek. Iya, saya Anda pakai tanya. terjemahan baru tuh yang belah sana Anda tuh. salah ya. Tunggu dulu itu, lihat dulu itu. TB atau bukan? Mau TB, mau TS, mau TL, TT itu Bibel Anda. Klik Berarti yang Bibel TB. Anda salah ya. Klik yang TB. Klik yang TB. Klik yang TB. Tengok nih. Ini TB ya. Oke. Ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Salah itu, salah penerjemahan itu. Ini salah penerjemahan. Malah ada Tuhan jadi Salah mayat. dia, salah deh. Memuaskan hawa nafsunya disalahkan ya Bibelnya, cobalah. Iya, salah terjemahan katanya Pak Faru, salah terjemahan. Logikanya itu nggak ada Tuhan jadi mayat. Mana ada Tuhan jadi mayat? Nggak ada. Lukas berapa itu? Wah, baru tahu dia. Baru tahu dia Bibel itu ini. Lukas berapa itu? 24. Lukas 24 nomor 3. Dinda. Lukas 24 nomor 3. Itu rambut sampai putih kemana aja? Itu rambut dari hitam jadi putih kemana aja dihabiskan umurnya? Oh, terkejut nengok Bibelnya mayat Tuhan Yesus. Katanya salah terjemahan itu katanya. Salah terjemahan itu. Bibel jadi salahkan ya teman-teman. Parah nggak itu? Enggak, aku yang jadi pertanyaan gini. Itu rambut dari hitam jadi putih kemana aja dihabiskan umurnya coba? Nggak usah bahas fisik, Pak. Nggak usah bahas Enggak fisik. gini loh Dinda. Ya, Kemana nggak aja usah bahas ngapain fisik. aja? Biasa aja kita bahas agama nih, bukan bahas fisik saya. Nggak usah bahas fisik, itu namanya pembulian, namanya nggak boleh tuh. Baper. Udah silakan dijawab. Yang benar mana, Anda atau Bible? Saya yang benar. Berarti Bibel salah. Ya, salah dong, gimana masa iya? Oh, Bibel salah. Mayat Tuhan, nggak ada mayat Tuhan. Baru kali ini lo ada hotelnya lagi Disalahkan Bibel. ya Bibelnya teman-teman ya. Disalahkan. Habisnya udah. Udah Ya, habis lah kita. poinnya Tuhan itu tidak pernah Poinnya jadi apa? mayat, udah itu. Yang Ini ya, mati berarti itu Bibel adalah Anda salah. Yesus sebagai Tuhan. Iya, berarti Sebagai Bibel Anda manusia. salah. Iya, Bibel Anda salah. Nggak tahu saya, itu pemahaman saya. Nggak tahu. Tadi Anda katakan salah. Anda salah. katakan Yesus nggak pernah jadi mayat. Sementara Lukas 24, Tuhan. Yohanes 20 nomor 13 mengatakan Yesus sebagai Yesus itu Tuhan, mayat. dengar. Yesus sebagai Tuhan tidak pernah jadi mayat. Yesus sebagai Oke, manusia yang berarti jadi mayat. Bibel Anda, Lukas 24 nomor 13, nomor 3, ketika mengatakan Yesus adalah Tuhan Yesus itu mayat, berarti Bibel Anda salah. Salah. Salah, selesai teman-teman ya, selesai. Bible-nya salah. Jadi buat teman-teman Kristen yang lain ya, simak teman-teman ya, bukan saya yang mengatakan Bible salah, tapi ternyata oknum dari Kristen sendiri, yaitu Dinda Dinda Bumi Pratama Nasman mengatakan Bible kalian salah. Jadi buat para petinggi-petinggi Kristen, khususnya LAI, dengarkan ini. Ada seruan ini, dong, cair dong. Ada seruan nih. Ada protes nih.
dari oknum Kristen bernama Bumi Pratama mengatakan Bible itu terjemahannya salah. Ya salah terjemahannya itu. Ya, Dinda ya. Maaf Dinda ya. Salah terjemahannya itu. Teruskan lagi. Aku nggak bisa lagi meneruskan diskusi samamu karena kau telah mengatakan Bible salah. Karena apa? Ditakutkan nanti kalau kita diskusi lagi, ku tunjukkan data nanti yang lain samamu, kau salahkan lagi Bible-nya. Wih, cair dong. Bunda Ripa. Masya Allah. Ya, Dinda Bunda ya. Ripa. Aku nggak berani lagi. Aku nggak berani lagi diskusi sama Gondrong aja yang cair. ya. Aku nggak berani lagi melanjutkan diskusi samamu karena apa yang kau katakan ini sudah masuk ke dalam penghujatan. Ini udah hujatan penghujatan. apa? Andai kan aku yang mengatakan itu, aku sudah diproses sama pihak kepolisian. Tapi karena Anda yang mengaku Kristen mengatakan itu mungkin baik-baik saja. Tapi aku tidak mau terpancing dengan kondisi ini. Nggak baik lagi diskusi kita karena Anda menyatakan salah sebuah kitab suci yang Anda sendiri Cair dong. Itu Dinda ya. Ya, terjemahannya itu kurang tepat. Nggak bisa lagi kita teruskan Dinda ya. Nggak bisa lagi kita teruskan. Oke, kita turunkan aja teman-teman. Seram itu, seram. Itu kalau aku tadi yang ngomong kayak gitu, itu pidana itu. Kalau aku tadi yang ngomong kayak gitu, pidana itu. Cuman karena dia, oknum Kristen yang ngomong, nggak tahu ya. Yang penting hasil diskusi kita tadi itu diupload di YouTube-nya itu Besti ya. Buat teman-teman yang melihat Ya, Bapak kembali di on cam ya, jelas dia menyatakan terjemahan Bible-nya salah, khususnya Lukas 24 nomor 3 karena dalam TB dan TSI jelas di situ tertulisnya mayat, tapi dalam BIMK itu tertulisnya jenazah. Aku nggak mau. Sebenarnya bisa saja tadi Bapak tua tadi tetap kita pertahankan di atas, kita buat jadi mainan. Tapi ini masalahnya udah sakral kali teman-teman. Ya, hukum Indonesia mengakui Bible itu adalah kitab suci. Ya, jika ada perkataan seperti itu sudah mengarah kepada merendahkan kitab suci orang lain. Ya, aku nggak mau nanti di framing. Kenapa kau biarkan? Itu kena. Seandainya tetap dia kunaikkan di atas, ada teman Kristen yang melaporkan, aku akan jadi saksi nanti di Polda atau di pihak kepolisian. Kamu selaku host, kenapa tidak menurunkan Aku sebagai bukti. Dan YouTubeku sebagai bukti. Iya, tapi nantinya itu aku kena juga karena aku tidak menurunkan dia. Tidak menghentikan itu gitu loh. Aku tahu itu salah, tapi aku meneruskan lagi gitu loh. Itu aku kena. Jadi hati-hati kita ketika berdiskusi, jangan terpancing sama hal seperti itu, teman-teman ya. Lanjut. Bunda Rifa, Jadi ini mau kita teruskan? Hah? Mau kita teruskan? Ada lagi?